ke-254. Aku mengusap-usap tangan mungil Lily yang sekarang ada dalam pangkuanku. Tangan kecilnya yang mungil dan halus membuatku betah berlama-lama memegangnya. Lily terpejam. Dia habis menyusu dari ibunya. Sayang, Lily ditidurkan aja di boxnya. Jangan digendong terus, nanti kebiasaan loh. Larissa mengingatkan. Iya, bentar lagi. Aku masih betah pegangin tangannya yang imut ini. Jawabku. Larissa duduk di sampingku dan memeluk tanganku. Kambing akikahnya udah dapat? Tanyanya. Udah, aku udah beli, tapi masih di tempatnya karena di sini nggak ada buat nampung. Acaranya masih 2 hari lagi. Nggak mungkin kalau itu kambing tidur sama kita di rumah ini. Larissa terkekeh. Ya enggak lah, masa iya kita tidur sama kambing? Kan bisa ditempatkan di halaman belakang dulu. Gitu maksudnya. Apaan? Nanti TI-nya kemana-mana. Mengganggu pemandangan indah aja. Hahaha. Larissa malah tertawa. Aku udah minta Adnan buat undang anak-anak yatim piatu dari panti asuhan. Dia bilang mereka akan datang di hari hanya. Syukurlah. Semoga akikahnya Lily dapat berkah yang banyak ya. Amin. Aku turun dari ranjangku, membawa Lily ke tempat tidurnya, dan membaringkan dia di sana. Lily tampak sangat manis, wajah cantiknya terlihat sangat teduh. Oh iya, gimana dengan aktivitas Darren di sekolahnya? Apa dia sering cerita ke kamu saat pulang sekolah? Tanyaku. Akhir-akhir ini, aku memang sangat sibuk di kantor sehingga aku sudah jarang bertemu dengan Darren di siang hari. Malam pun terkadang aku pulang saat dia sudah tidur. Darren kayaknya senang banget dengan sekolahnya. Tiap hari dia akan cerita kalau di sekolah sangat menyenangkan. Dia bilang punya banyak teman di sana. Jawab Larissa. Aku kembali duduk di sampingnya. Begitukah? Syukur kalau memang dia punya banyak teman. Dia bisa bersosialisasi dengan baik. Iya, Sus Dian juga suka cerita kalau Darren anak yang aktif di sekolah. Bahkan hasil gambar dan hasil menulisnya juga jauh lebih baik dari yang lain. Mungkin karena Darren suka belajar di rumah sebelum sekolah. Makanya kemampuannya seperti anak TK. Mungkin Darren memang anak yang pintar. Mudah-mudahan aja nanti setelah besar dia jadi anak yang cerdas. Iya. Aku mendekati Larissa. Mendekatkan wajahku padanya. Mau apa? Tanyanya. Aku belum dapat jatah alternatif nih. Kasihan. Dia udah meradang. Hehehe. Ih, katanya kuat. Tapi kok minta juga? Kuat cuma buat waktu 2 mingguan aja. Beda kalau udah mau 40 hari. Gak bisa ditahan lagi. Emang kamu pikir? Apa ada cowok nahan selama itu? Ada kok. Yang gak suka pun ada. Cuma memang jarang aja. Ya emang jarang. Makanya aku masuknya kategori yang suka, karena aku normal. Nanti ya, aku harus mandi dulu. Buat apa mandi? Kamu gak bau? Aku maunya sekarang. Aku gak enak kalau gak mandi. Lengket banget rasanya. Ya gak apa-apa, toh kita gak akan benar-benar melakukan itu secara fisik seperti biasa. Cuma tangan kamu doang yang gerak dan gantiin tugas wajib kamu itu. Sama aja, aku tetap gak nyaman kalau gak mandi. Aku menghela nafas. Larissa pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri. Aku berbaring, menunggu istriku itu keluar setelah mandinya selesai. Ting! Ponselku berbunyi. Ada pesan masuk untukku. Aku mengambil benda pipih itu dari atas nakas dan memeriksa siapa yang mengirimi aku pesan. Ah, tumben sekali dia mengirimkan pesan. Biasanya, dia akan datang ke rumah jika ingin berbicara denganku. Apakah It sedang sariawan, sehingga malas bicara secara langsung? Ataukah memang punya kebiasaan baru, yaitu berbicara lewat pesan chat? Aku membuka pesan dari It, ingin tahu apa yang dia kirimkan padaku. Jason, siapa nama wanita yang mengasuh Darren itu? Tanyanya. Wanita yang mengasuh anakku? Maksudnya, Sus Dian kah? Sus Dian, maksudmu? Aku balas bertanya. Entahlah siapa, yang pasti wanita yang mengasuh Darren. Sus Dian.
Sejak kapan dia bekerja padamu? Aku baru melihatnya waktu itu. Sudah hampir 2 minggu. Mungkin karena kau tak pernah main lagi ke rumahku, sehingga kau tak pernah tahu tentang pengasuh baruku. Benar, aku baru melihatnya saat itu. Aku pikir dia adalah saudara atau keluarga dari Larissa, karena dia berwajah manis. Aku mengerutkan kening. Apa dia pikir? Yang namanya pengasuh itu tak ada yang cantik? Ada apa kau bertanya tentangnya? Apakah kau suka padanya? Aku menggoda It. Hahaha, entahlah. Aku hanya suka melihat senyumannya saat pertama melihat dia. Wajahnya manis, memang tak secantik Larissa, tapi dia manis menurutku. Selain itu, dia juga sangat sopan dan ramah. Aku pikir dia memang wanita yang bersifat baik. Aku tertarik, tambahnya. Wah, ini artinya It menyukai Susdian, bukan? Hei, apakah kau benar-benar menyukainya? Tanyaku lagi. Entahlah, yang pasti aku ingin mengenalnya dengan baik. Jika kau menyukainya, aku pastikan aku akan mendukungmu sepenuhnya. Dia wanita yang baik. Hanya saja dia seorang janda. Dia pernah menikah dan suaminya meninggal 2 tahun lalu. Aku menceritakan sedikit tentang Susdian. Janda. Apakah dia memiliki anak? Tidak. Dia janda tanpa anak. Dia pernah mengandung, namun keguguran. Aku kira dia memiliki anak. Aku suka anak-anak. Jika dia memiliki anak tentu aku senang. Sayangnya dia tak punya. Bagaimana jika kau dan dia membuat anak saja? Agar kalian bisa hidup bahagia dengan anak. Hahaha, lagi-lagi aku menggodanya Bodoh. Kau kira aku mau memiliki anak dengan wanita yang belum tentu menyukaiku? Aku sudah memiliki prinsip untuk memiliki anak setelah menikah saja. Maka dari itu, kau harus menikahinya. Agar kalian bisa memiliki anak. Aku tak bisa menikah tanpa mengenal wanita lebih jauh. Aku takut salah memilih. Aku tersenyum membaca percakapan ini. Rasanya, aku senang sekali melihat dia tertarik pada seseorang. Setelah kejadian yang membuatnya hancur beberapa tahun lalu, dia memang menjadi lebih berhati-hati dalam menjalin hubungan. Benar, kau harus mengenalnya dengan baik. Tapi jangan terlalu lama, nanti dia diambil orang lain. Aku menambahkan, sambil menyemangatinya. Hahaha, aku tahu. Aku akan mulai lebih sering berkunjung ke rumahmu, agar bisa lebih mengenalnya. Tapi jangan sampai Larissa tahu ya. Aku tak mau dia salah paham dan menggodaku dengan candaan tentang wanita itu seperti kau. It membalas. Tenang saja. Aku akan menjaga rahasia ini. Tapi kau harus serius. Jangan cuma main-main. Balasku, mengingatkannya. Pasti, aku bukan tipe yang main-main, terutama soal perasaan. Doakan saja semuanya berjalan lancar, jawab It. Aku doakan yang terbaik untukmu. Semoga Susdian juga merasakan hal yang sama. Terima kasih, Jason. Aku akan berusaha. Aku menyimpan ponselku dan tersenyum sendiri. Senang rasanya melihat Id yang pernah terpuruk karena kematian Michelle dan calon anaknya itu kembali merasakan perasaan suka pada wanita. Aku harap, dia akhirnya akan menemukan seseorang yang bisa membuatnya tertarik lagi. Siapa tahu, kali ini dia benar-benar menemukan orang yang tepat. Tak lama kemudian, Larissa keluar dari kamar mandi. Dia memakai handuk kimono dan dia terlihat segar setelah membersihkan diri. Ada apa? Kok senyum-senyum sendiri? Tanyanya sambil duduk di sampingku. Ah, gak ada apa-apa. Cuma senang aja. It sepertinya mulai tertarik pada seseorang. Jawabku sambil mengusap rambutnya. Oh iya? Siapa? Jangan-jangan Susdian? Tebak Larissa. Aku terkejut mendengar tebakan itu, namun mencoba tetap tenang. Kok kamu bisa tahu? Tanyaku, berpura-pura terkejut. Larissa tertawa kecil. Aku kan wanita. Instingku kuat soal beginian. Lagi pula, aku lihat It sering memperhatikan Susdian beberapa kali waktu dia jemput Dan ke sekolahnya. Aku mengangguk. Ya, sepertinya begitu. Membocorkan rahasianya pada istriku. Hahaha, aku tahu aku ingkar janji.
Tapi tentu saja aku butuh bantuan Larissa untuk bisa mempermudah pendekatan antara It dan Susdian. Baguslah kalau begitu. Susdian memang wanita yang baik. Aku juga senang kalau dia bisa menemukan pasangan yang baik seperti It. Ya, kita doakan saja yang terbaik untuk mereka. Larissa tersenyum dan mengangguk setuju. Aku merasa malam ini terasa lebih hangat. Bukan hanya karena kehadiran Larissa ada di sampingku saat ini, tapi juga karena kemungkinan It dan Dian bisa saling menemukan kebahagiaan bersama. Larissa mendekatkan tubuhnya padaku, menempelkan kepalanya di bahuku. Kamu senang ya, melihat pamanmu mulai jatuh cinta lagi? Tanyanya. Iya, sangat senang. Aku tahu itu udah lama menutup hatinya sejak Michelle pergi. Jadi ini seperti kabar baik yang udah lama ku tunggu. Larissa memandangku dengan senyum lembut. Kamu keponakan yang baik, Jason. Aku yakin It sangat beruntung punya keponakan seperti kamu. Aku juga beruntung punya istri yang pengertian dan mendukung seperti kamu. Balasku sambil mencium keningnya. Aku menarik Larissa dan membaringkan tubuhku. Sudah saatnya Larissa menunaikan kewajibannya padaku di saat dia dalam masa nifas. Larissa tak menolak. Dia mulai menciumiku, memberikan sentuhan-sentuhan sensual pada tubuhku ini. Larissa mulai melakukan tugasnya. Tangan-tangannya juga bergerak bermain dengan lembut untuk memuaskan aku. Larissa tak pernah mau lalai dalam menunaikan tugasnya sebagai seorang istri, walaupun dengan hanya menggunakan tangannya. Desahanku akhirnya keluar juga dari mulut. Sensasi yang Larissa berikan mampu membuatku merasakan kenikmatan surga dunia, walaupun bukan secara langsung melakukannya. Malam semakin larut, suara jangkrik semakin keras terdengar. Orang-orang tampaknya sudah terlelap pada masing-masing tempatnya. Begitu juga dengan suara desahanku, yang keluar terus-menerus seiring dengan permainan tangan Larissa yang nakal. Tangan Larissa yang halus, menyentuh setiap lekuk tubuhku, membuat tanganku mencengkeram spray seakan merasakan hentakan dari tubuhnya seperti biasa. Sah! Cengkeraman tanganku semakin kencang di spray kami. Aku merasakan hampir mencapai puncak. Ergi,